Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan provinsi yang terletak di Kepulauan Maluku. Kedua provinsi ini memiliki sejarah yang sangat menarik. Berdasarkan Wikipedia, sejarah Maluku sebagai satu kesatuan dimulai dari pembentukan 3 kegubernuran oleh perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-18, yaitu Ambon, Kepulauan Belanda, dan Ternate. Kemudian disatukan oleh Belanda pada awal abad ke-19 dalam satu nama, yaitu Maluku. Kepulauan Maluku pertama kali diduduki sekitar 3000 tahun yang lalu oleh bangsa Austronesia Melanesia yang terdiri dari Nigrito dan Weda. Kemudian dilanjutkan oleh kedatangan bangsa Melayu Tua, Melayu Muda, kemudian Mongoloid. Namun, budayaan Austronesia Melanesia tetap menjadi yang terbesar di Maluku. Maluku Utara resmi terbentuk pada 4 Oktober 1999, di mana daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah 4 kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moluku Kiraha. Pada saat itu, Sultan Ternate ke-7 mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan yang dikenal sebagai Persekutuan Hotel Karbon. Maluku adalah sebuah provinsi yang meliputi bagian selatan Kepulauan Maluku dengan berbatasan langsung dengan Laut Seram di utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di selatan, Papua di timur, dan Sulawesi di barat. Maluku dapat dikatakan sebagai provinsi yang cukup besar dengan luas 62.946 km² dan jumlah penduduk sebesar 1,88 juta jiwa pada Juni 2021. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah kota Ambon. Selain Maluku, provinsi-provinsi lain ada di Kepulauan Maluku adalah Provinsi Maluku Utara. Menyangkut asal-usul masyarakat dan budaya Maluku, hingga saat ini belum ada penelitian khusus yang dapat mengungkapkan secara jelas dan pasti tentang hal itu. Ada yang mengungkapkan bahwa masyarakat Maluku adalah penduduk asli yang mula-mula berdiam di pulau besar, yakni Pulau Seram. Dari Seram inilah kemudian penduduk menyebar ke pulau-pulau lainnya. Namun, ada pula yang mengatakan Pulau Seram awalnya tak berpenghuni dan pada suatu ketika berdatanglah penduduk dari luar mendiami daerah tersebut, sehingga penduduk inilah yang kemudian menjadi penduduk asli pulau tersebut. Jika merujuk pendapat Rainsfield yang mengatakan bahwa ciri budaya Austronesia, satu di antaranya adalah masyarakat mengenal cerita tentang asal-usul nenek moyangnya. Maka Maluku juga tergolong masyarakat yang berasal dari ras Austro-Melanesia dengan budaya Austronesianya. Dengan penjelasan inilah, segera saja dapat disimpulkan bahwa budaya yang berkembang pada masyarakat Maluku juga berasal dari masyarakat pendukung budaya Austronesia. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wilayah Maluku merupakan daerah persebaran budaya Austronesia yang dibawa oleh suku bangsa atau ras Austro-Melanesia. Dari penjelasan ini, maka dengan kata lain dapat dikatakan bahwa asal-usul masyarakat Maluku berasal dari migrasi ras Austro-Melanesia. Hal ini didasar ciri-ciri tinggalan budaya masyarakat Maluku yang berkarakter budaya Austronesia. Budaya merupakan seperangkat kepercayaan dan nilai tentang apa yang disukai dan tidak disukai dalam suatu komunitas. Adapun budaya Maluku, salah satunya adalah pela. Pela merupakan salah satu tradisi budaya yang berkembang dalam masyarakat di Provinsi Maluku, khususnya dalam tataran kesatuan masyarakat adat yang lebih dikenal dengan sebutan negeri. Pela diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara suku yang dikenal dalam masyarakat Maluku berupa suatu perjanjian hubungan antara satu negeri atau kampung dengan kampung lainnya, biasanya berada di pulau lain. Pela juga sebagai bentuk kearifan lokal dalam proses perdamaian di Maluku. Sebenarnya merupakan upaya masyarakat untuk kembali merekapitalisasi modal sosial yang terputus selama konflik yang pernah terjadi. Di daerah Maluku dan Maluku Utara terdapat banyak suku, salah satunya suku Naulu. Masyarakat suku Naulu hidup di selatan Pulau Seram, tepatnya di dua negeri atau Dusun Sepa dan Nuanea. Dusun Sepa memiliki lokasi yang lebih dekat dengan kehidupan modern, sehingga suku Naulu yang hidup di dusun ini cenderung lebih modern dan lebih maju dalam pembangunan dusunnya. Walaupun dekat dengan kehidupan modern, suku Naulu memiliki tradisi yang masih bertahan, yaitu pengucilan wanita yang pertama haid atau melahirkan.
Suku Naulu menyediakan bilik berukuran 2x2 meter yang disebut tikusune. Tikusune digunakan sebagai tempat pengucilan wanita yang baru pertama haid ataupun melahirkan. Jika wanita sudah kembali dari pengucilannya, keluarga si wanita akan mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan wanita tersebut. Di daerah Maluku Utara, terdapat salah satu suku yang bernama suku Pagu. Suku Pagu merupakan salah satu suku yang berada di wilayah Kao. Saat ini tersebar di 14 desa, di antaranya yaitu Desa Leleseng, Desa Ngoali, Desa Dimdim, Desa Gayok, dan lain-lain. Pada dasarnya, suku Pagu bernama suku Isam sebelum kedatangan Sultan Ternate di wilayah Kao, Halmahera pada tahun 1500-an. Suku Ternate meminta bantuan para orang-orang sakti yang ada di wilayah Kao untuk membantu melawan kerajaan Tidore yang bergabung dengan Portugis. Orang-orang sakti dari wilayah Kao disebut Sultan Ternate sebagai kapita. Seiring berjalannya waktu, orang Kao menjadi pasukan perang kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate lalu melantik 4 kepala suku yang disebut sebagai Sangaji. Salah satunya kepala suku Isam. Asal-usul nama suku Pagu diakibatkan karena kapita benteng menahan perahu Sultan Ternate dan berperang pada bagian Pagu-Pagu. Berdasarkan kekerabatannya, bahasa daerah di Maluku Utara dikelompokkan menjadi 2, yang meliputi bahasa non-Austronesia dan bahasa Austronesia. Bahasa-bahasa non-Austronesia adalah bahasa yang tersebar di bagian utara Halmahera, meliputi bahasa Ternate, Tidore, Tobelo, Galela, Sahu, Loloda, Tobaru, Kao, Togutil, Pagu, Modole, Waioli, Ibu, Gamkonora, dan Makian Barat atau Moi. Sedangkan bahasa-bahasa Austronesia tersebar di bagian selatan Halmahera sampai pulau terjauh Pulau Taliabu, meliputi bahasa Makian Timur atau bahasa Tabah, Sawai, Patani, Buli, Gane, Gebe, Maba, Weda, Sula atau Sanana, Taliabu, Mangoli, Gorap, Bacan, dan Melayu Ternate. Menurut berbagai sumber, sebagian masyarakat Ternate masih percaya kepada Gunung Gamalama sebagai sumber kekuatan gaib yang dapat dimintai pertolongan untuk memberi keselamatan dan kesejahteraan hidup. Mereka antara lain menjalankan upacara penghormatan dan pemujaan dengan mengelilingi Gunung Gamalama yang disebut Kololikie dan Perekie. Menurut Abdul Hamid Hasan, kepercayaan tersebut sedemikian mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Ternate. Begitu juga dengan para sultan. Setelah dinobatkan wajib melakukan upacara Kololikie dan Perekie, yang artinya mengelilingi dan menaiki puncak gunung. Hanya saja upacara itu tidak lagi ditujukan kepada kekuatan gaib. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, tercatat pada tahun 2021 terdapat 990,55 ribu mayoritas penduduk Maluku beragama Islam. Jumlah tersebut memiliki persentase sebesar 52,81% dari 1,88 juta jiwa. Terdapat juga 739,37 ribu penduduk Maluku yang beragama Kristen dan memiliki persentase sebesar 39,42%. Selanjutnya, terdapat 128,89 ribu penduduk Maluku yang beragama Katolik dengan jumlah persentase sebanyak 6,87%. Ada pula 6,17 ribu penduduk Maluku yang memeluk agama Hindu dengan jumlah persentase sebanyak 0,33%. Lalu, sebanyak 382 penduduk Maluku beragama Buddha dengan jumlah persentase sebanyak 0,02%. Sementara itu, hanya 64 penduduk Maluku yang beragama Konghucu. Selain itu, sebanyak 10,8 ribu masih banyak yang menganut aliran kepercayaan nenek moyang dan memiliki persentase sebanyak 0,54%. Dan dapat disimpulkan bahwa
Mayoritas penduduk Maluku memeluk agama Islam dan juga agama Kristen.